Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita telah sampai dalam pembacaan Alkitab Imamat pasal yang ke-22. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan penjelasan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan memperoleh hikmat dari Tuhan untuk bisa percaya juga dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua saja. Saya mohon Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam pembacaan Alkitab secara pribadi, secara full, Imamat 22 ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku. Agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus, akulah Tuhan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu sejak kita kecil, ya, ataupun yang masih kecil dari sekarang, itu kebanyakan anak-anak kalau ditanya nanti besar mau jadi apa, selalu paling tidak ada dua pekerjaan ini yang selalu disebut. Pertama, aku mau jadi dokter. Kedua, aku mau jadi pilot. Tanpa mereka tahu besarnya tanggung jawab sebagai seorang dokter dan pilot, mereka mau jadi seperti itu. Mau jadi dokter, mau jadi pilot. Kita sebagai orang dewasa tahu kedua pekerjaan ini sangat besar tanggung jawabnya. Ini bukan pekerjaan yang asal-asalan. Sekolahnya pun gak gampang. Dalam waktu bekerja pun peraturan dan SOP-nya itu banyak sekali. Dokter itu sebelum operasi orang, itu bersama dengan perawat, itu harus banyak sekali ritual yang harus dilakukan. Cuci tangan, pakai sarung tangan, pakai masker, semua harus dicek. Peralatan itu harus disterilkan, baru siap mengoperasi seseorang. Juga seorang pilot, itu nggak sembarangan bisa menerbangkan pesawatnya. Sebelum terbang, mereka harus cek dulu. Setiap motorik mesin, kiri kanan sayap itu, turbinnya, bahan bakarnya, semua harus dicek. Bersama dengan teknisi. Semua hal itu perlu dilakukan. Apa sih fungsinya? Apakah hanya sekedar menjadi SOP semata? Enggak, Bapak Ibu. Itu semua dilakukan setidaknya untuk memperkecil kemungkinan. Untuk tidak terjadi kesalahan atau kecelakaan yang bisa saja terjadi, Bapak Ibu, dalam proses berlangsungnya pekerjaan itu. Karena sedikit kesalahan yang terjadi dari dokter ataupun pilot, banyak sekali bisa hal fatal terjadi. Nyawa seseorang bisa melayang karena itu. Nah, sama Bapak Ibu dengan bagian firman Tuhan yang kita baca barusan. Itu Tuhan kasih banyak sekali SOP kepada Harun dan keturunannya dan kepada orang-orang Israel tentang hal memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk memberikan persembahan itu SOP-nya banyak sekali. Harun dan keturunannya sebagai imam waktu itu, mereka itu punya hak untuk makan daging persembahan yang diberikan oleh orang Israel. Mereka untuk menerima persembahan itu saja, untuk makan itu gak sembarangan. Ada SOP-nya dari Tuhan. Terus juga orang-orang Israel mau kasih persembahan ke Tuhan, domba, lembu, kambing yang dibawa, itu juga ada SOP-nya bagaimana mereka harus memberikan persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayangkan orang Israel ini dulu itu mau kasih persembahan itu seperti orang yang berdiri dan berjalan di tengah dinding yang sempit, lalu dindingnya itu ada banyak duri, besar-besar lagi durinya. Jadi jalannya itu harus lurus. Kalau ada satu peraturan yang dilupa, mencong kiri atau mencong kanan sedikit, itu bisa lecet, jangan-jangan bisa tertusuk dan membunuh dia. Sebegitunya peraturan yang Tuhan yang berikan dulu. Bapak Ibu, dari sini kok kita lihat Tuhan itu seolah-olah orang mau kasih persembahan kok Tuhan itu kasih repot ya. Toh orang kasih persembahan itu ya dipermudah lah. Tapi ternyata Tuhan enggak loh. Tuhan itu bukan sedang merepotkan orang. Tapi ternyata Tuhan itu saya lihat sedang mendidik orang Israel. Tuhan itu sedang menunjukkan, mengajari kepada mereka, ini loh Allah yang kudus. Berbeda dengan Allah yang kalian layani dulu, yang kalian lihat di Mesir dulu. Sekarang ini Allah yang kudus, aku kudus. Persembahan yang kalian berikan itu harus kudus. Harus punya SOP kekudusan tertentu yang harus mereka capai.
untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Gak boleh sembarangan dan bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dibandingkan dengan gereja-gereja sekarang, gereja kita termasuk juga. Gereja kita memberikan kemudahan yang sangat besar untuk orang-orang bisa memberikan persembahan hari-hari ini. Gereja menyediakan amplop yang rapi, bersih, juga ada kotak persembahan disediakan, ada kantong persembahan yang diedar waktu kebaktian. Kita nggak perlu lagi kan bawa gendong-gendong domba atau seret-seret lembu dari rumah untuk kita kasih persembahan di gereja untuk Tuhan. Bahkan sekarang tinggal scan QR code saja. Kita bisa kasih persembahan ke Tuhan. Nggak perlu ritual tertentu seperti perjanjian lama. Semua itu serba simple dibuat untuk kasih persembahan. Satu sisi itu baik. Kalau ada orang yang punya hati mau memberikan persembahan kepada Tuhan, itu menjadi tidak dipersulit. Orang itu bisa memberi persembahan kepada Tuhan dengan leluasa. Tapi di sisi lain, karena kemudahan-kemudahan itu, saya pikir ada hal buruk juga. Karena dengan kemudahan itu, hati orang itu tidak lagi berhati-hati ketika memberikan persembahan. Lama-lama di dalam kemudahan itu, ketika memberikan persembahan hanya sebagai rutinitas semata, bahkan memberinya pun asal-asalan, tanpa hati. Oh, sebentar lagi mau kasih persembahan, siapin uang, atau siapin HP, kasih persembahan, selesai. Tapi hatinya hampa. Bahkan lebih fatalnya lagi, dari artikel-artikel yang kita baca, ataupun kabar-kabar burung yang kita dengar, banyak orang menggunakan persembahan di gereja untuk pencucian uang, atau sebagai bisnis di dalam gereja. Wow, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, orang-orang seperti ini, di zaman Harun, itu dikatakan akan dilenyapkan dari hadapan Tuhan. Peringatan ini, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berhenti kepada Harun dan keturunannya, dan tidak hanya berhenti kepada orang Israel di dalam perjanjian lama, tapi juga berlaku untuk setiap umat Tuhan di segala zaman. Sampai hari ini, kepada setiap kita semua, peraturan ini tetap berlaku. Bukan SOP-nya yang kita lihat, bukan SOP-nya yang Tuhan mau lihat dari kita, tetapi sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan. Kita tidak boleh memberikan persembahan itu hanya sekedar rutinitas semata, Bapak Ibu. Kita memberikan persembahan itu harusnya dengan penuh kesadaran bahwa aku sedang melakukan sesuatu yang sakral, karena aku sedang memberikan sesuatu kepada Allah yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka ke depan ketika kita memberikan persembahan di gereja ataupun di luar gereja, entah sesimpel apapun cara yang kita pakai untuk memberikan persembahan, di sini, di hati kita, jangan juga ikut-ikutan simpel. Tapi tetap hati kita dipenuhi SOP Imamat 22 itu, yang memerintahkan kita bahwa hati kita tetap harus berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan yang kudus, yang dikuduskan orang Israel bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu telah mengingatkan kami bagaimana kami harus bersikap di hadapan Tuhan. Bukan hanya bersikap dalam hidup kami, dalam bagaimana kami melihat firman-Mu dan berrelasi dengan-Mu, tapi juga Tuhan hari ini mengingatkan kami sekali lagi, atau mungkin juga Tuhan menegur kami, bagaimana kami harus bersikap di hadapan Tuhan ketika kami memberikan persembahan. Tuhan, tolong ajari kami melakukan setiap SOP yang diberikan di dalam Imamat 22 ini, agar kami setiap kali memberikan persembahan kepada Tuhan, hati kami ini berhati-hati dan memiliki kesadaran penuh bahwa kami sedang memberikan persembahan kepada Allah yang kudus. Thank you Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.